Oke, aku harus nonton Inside Out 2 yang dia nemenin anak-anak nonton karena dia kan ternyata menurut aku SMA jauh malah dapat banyak banget ya from this movie. Mereka bisa bikin sesuatu yang kompleks banget kayak whatever goes on in our minds and heart, dan membuatnya secara visual menarik dan simple banget gitu. Jadi anak-anak tuh bisa paham, dan menurut aku kebantu banget ya for them to determine their emotions and gimana caranya manage semua kehalutan yang ada di kepala mereka. Dan anehnya aku as a parent kayak ya ampun, ternyata gue adult juga kayak ngeliat penggambaran yang seperti ini gitu. Apalagi lately kita sering denger mental illness, anxiety attacks, di sini tuh digambarkan dengan menarik banget. Bahkan kayak ibaratnya kita kayak lagi ke terapis, dan tapi digambarin dari kaku dan easy absorb banget. Intinya aku senang banget dapat moral of the story di sini, bahwa kita tuh harus embrace semua masa lalu kita, whatever we have been through, apapun trauma kita, apapun kesalahan kita, apapun yang kita nggak mau inget tuh emang nggak boleh dipendem, nggak boleh dibotol up gitu. Kita harus accept it, nerima and move on, karena semua yang kita lalui itu kan yang bikin jati diri kita terbentuk ya. It makes us who we are gitu. Jadi seneng aja gitu, dan anakku juga masih 5 tahun dan 9 tahun. Iya benar. 5 sampai 9 tahun ini baru naik. Dia ternyata suka banget gitu, kayak dia understand it. I feel that cara my mind works sama emotion, dan dia udah mau 10 tahun gitu. Jadi it's good for them to watch it, dan aku rekomendasi juga nonton satu keluarga and then bisa discuss it later. Tapi Indah sama anak-anak nonton yang pertama kita udah nonton yang pertama pede banget karena dulu kayak hype banget. Karena pas kita nonton ternyata kita belum nonton yang pertama, jadi memori kita salah. Tapi kan kita ingat semua karakternya dan lain-lain gitu, terus oh my god, kita belum nonton yang pertama ternyata, jadi kita akan nonton lagi. Tapi enaknya udah movie memang bisa ditonton pisah, cuma langkah enaknya kalau ditonton dua-duanya dan sesuai urutan. Jadi mumpung baru tayang 14 Juni, nonton yang pertama baru nonton yang kedua. Tapi kayak kita nggak nonton lagi. karakter favorit kakak Sharina siapa? Tadi aku baru ditanya anakku, who's your favorite show? Dan ternyata aku nggak bisa jawab. Aku suka si Boredom, aku suka si aku bahkan suka si Anxiety, si Anger, semuanya deh. Dan aku senang ternyata kalau aku jadi satu. Berarti kan aku bisa relate with every emotions, dan ya udah, aku bisa kok nggak milih satu dari semua emotions itu, aku bisa pilih banyak dan juga bisa kembali lagi embrace all of it. Kalau anak karakter siapa kakak? Kalau saya Joy, kalau Ray aku belum ketemu, tadi dia masih di toilet, so I'll ask later. Kak, dikit dong, kesibukan sama lagi apa sih kak? Sibuk aja sih. Ini kak pasti banyak fans yang mengagumi kakak untuk main lagi di film elektronika. Apalagi aku kan sebagai anak kayak milenial yang tahu akan dia gitu kan, oke Pas masih SD pas SMP tuh. dia di FTV STV kan kayak menurut lagi di FTV kan sebenarnya aku juga ya, ini waktu ratu FTV gimana tanya kenapa lagi nih kak? Thank you. Itu gue patut di thank you nih. Ya, aku juga ngebahas sama suamiku pas aku hamil dan punya anak. Aku juga nggak nyangka ternyata aku kok pengen stop semuanya ya, kayak dia dari nggak mau punya anak mendadak aku kayak gue butuh full time di rumah ngurus anak ini gitu. Jadi aku berhenti juga dengan kesadaran itu, dan udah menerima juga kalau aku berhenti dari dunia itu gitu, untuk take care of them gitu. Dan sekarang di umur mereka yang berapa tadi? 9. Ingat. Pas umur mereka yang sekarang, mereka udah mulai gede, kita udah mulai punya kehidupan sendiri, udah bisa aku pergi berdua suami, mulai ngobrol, udah aman ya ternyata anak-anak lumayan aman ya, ditinggal udah mulai bolehin, udah mulai gak dicariin. Cuman kan kalau syuting, FTV dan lain-lain tuh dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam banget, jadi kayak masih on the fence antara kita udah tega belum ya kayak gitu. Jadi kayak nunggu mereka siap dan kita siap, maybe ya nggak menutup kemungkinan, mungkin iya mau terjun lagi, mungkin juga enggak. Sementara tapi udah mulai itu lah, udah mulai sadar gue udah mulai bisa nih ngapain. Kan suami istri kan emang public figure ya, acting gitu. Pasti banyak tawaran masuk, pasti banyak yang tolak ya. Karena kan sekarang lagi fokus ke anak lagi keluarga. Sebenarnya nggak juga kok. Maksudnya pas aku mungkin karena pas aku udah memutuskan untuk berhenti, tawaran-tawaran awal yang masuk dari beberapa yang biasa nawarkan itu, jawaban bukan yang sorry ya belum bisa, enggak, kayak sorry ya aku kayaknya udah stop dulu gitu. Jadi
sama suami juga dua-duanya pilih udah deh kayak kita lebih fokus di digital dan di rumah gitu. Nah akhirnya ujung-ujungnya tawaran atas dan dari mereka udah bilang yaudah deh kalau kalian siap kabarin aja ya gitu. Jadi ya nggak juga yang mereka kalian nunggu kode yang nggak tahu juga itu alam semesta. Mungkin pas kita udah siap masih bisa diterima atau enggak kan kita juga tahu ya. Nikmatin aja. Kangen nggak Kak sama dunia syuting, dunia acting gitu-gitu? Ada masanya, cuman kalau aku bandingin lagi, aku lebih kayak drama yang mana, tapi nggak tahu juga ya. Mungkin gitunya aku di situ pas senang dan belakangan kan udah mulai bagus-bagus banget kan. Ada sih daerah yang kayak bagus banget, udah pengen berkarya lagi. Itu agak aku bisa enjoy ya di lokasi karena aku udah terlalu keenakan sama anak di rumah. Anak pernah nggak sih tonton sama kakak yang dulu terus tanggapannya gimana? Masih suka Riran ya? Iya bener Riran, masih suka Riran dan suka nonton tapi ya komen-komen itu tapi sama siapa? Terus dia lebih posesif dari bapaknya. Jadi oh iya teman juga mami kalau dia mau syuting lagi tapi mami gak bisa syuting. Jadi si Rai ini kayak nggak suka konsep itu gitu ya, tapi kan itu butuh pengertian kan. Tapi udah tau belum kalau orang tua itu ternyata artis gitu, dulu tuh fans saya main film. Iya akhirnya mereka berhasil menggather itu dari semua hidupnya dulu kok pada ya akhirnya mereka Kayak aku juga kan di medsos tuh kayak dibilang istri serba bisa, selain bisa banyak segala yang bisa macam juga. itu juga pernah motongin rambut suami, anak segala macam. Kenapa kayak emang lebih suka maksudnya semua dimanage sendiri atau gimana? Kalau kata suamiku aku tuh suka repot, merasa semua repot sih aku suka repot. Cuma katanya aku tuh emang gak bisa diam dan mungkin karena kebanyakan di rumah jadi kayak pengen belajar dan temanku memang gratil ya, seneng mainan rambut. Jadi bilang bisa nyukur, ya bisa sih, tapi dia pitak gitu, tapi ya kecukur sih gitu. Jadi nggak sefantastis itu kok, cuman ya aku emang seneng mainan rambut aja, nggak jago, nggak mau ngambil itu lahan barber di rumah aja. Terima kasih Kak. Makasih banyak.